Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rituananto Jerevil dari Prodi Teknik Informatika golongan D 2017 dengan NIM E41171742. Di sini saya akan mempresentasikan tentang workshop sistem cerdas saya, yaitu klasifikasi tingkat kematangan tomat. Berikut ini adalah sebuah program coding yang akan digunakan pada tampilan di klasifikasi tingkat kematangan tomat, dan tampilannya kurang lebih nanti seperti ini yang akan digunakan. Di sini terdapat tombol open init yang nanti akan digunakan sebagai mendapatkan gambar atau menampilkan gambar dari folder yang akan ditampilkan pada citra asli yang akan nantinya diolah citranya. Kemudian di sini ada tombol pengolahan citra yang nantinya dimana ketika tombol ini diklik, gambar dari citra asli akan mendapatkan penyesuaian yang berbeda. Yang di red akan menjadi sesuai red, dan green akan sesuai dengan citra green, dan yang blue sesuai dengan citra blue. Kemudian akan juga tampil di sini yaitu nilai dari setiap masing-masing citra, yaitu red, green, blue tersendiri. Setelah nilai tampil, maka akan saya tunjukkan yaitu diinputkan ke dalam Excel yang sebelumnya kita tampil terlebih dahulu dengan sebuah tabel. Ketika nanti semua sudah dalam tabel, kita ekspor ke dalam Excel. Baik, langsung saja saya jelaskan beberapa coding. Yang pertama yaitu di sini adalah global data 10. Ini merupakan variabel data saya secara global yang nantinya akan digunakan dalam semua proses pengerjaan ini. Yang selanjutnya yaitu pada line 83 sampai line 89. Line ini digunakan untuk mengambil file yang terdapat pada folder, yang dimana nanti file tersebut ada tipenya tersendiri sesuai dengan keinginan kita. Kemudian pada line 91 ini merupakan suatu fungsi yang dimana ketika kita berhasil mengambil file nama tersebut, maka akan dijadikan sebuah bahan yang akan terdapat pada sebuah variabel gambar. Jadinya nanti variabel gambar ini menyimpan nama file tersebut, menyimpan file tersebut yang akan digunakan untuk pengolahan citra. Selanjutnya, ketika sudah disimpan dalam variabel gambar, akan ditampilkan pada line 93 yaitu pada XS26. XS26 ini terdapat di sini. Selanjutnya yaitu IMSO gambar. Tujuannya ini adalah menampilkan, bedanya dengan Access itu merupakan sebuah tempat menaruh gambarnya, sedangkan untuk IMSO gambar ini adalah menampilkan. Dan selanjutnya itu adalah handles.image sama dengan gambar yang melakukan inisialisasi kembali, yaitu gambar diinisialisasikan kembali menjadi handles.image. Kemudian ada GUI data object ini yang akan mengambil objek yang nanti yang akan dikirimkan ke GUI. Dari ini semua, coding ini semua terdapat pada push button 1, yang dimana push button 1 itu merupakan open image. Langsung saja kita coba. Ini merupakan folder yang akan kita tuju, dimana akan mendapatkan citra. Di sini kebetulan saya menggunakan tipe fotonya PNG, jadi saya ambil all files. Sini saya akan masukkan tomatnya. Oke, dan hasilnya tampil di sini. Selanjutnya yaitu push button 2. Push button 2 ini pengolahan citra, dimana pengolahan citra ini nantinya akan menampilkan data-data
perhitungan RGB-nya sendiri. Ini merupakan data perhitungan RGB yang dimana red, green, blue ini merupakan inisialisasi, yang dimana RGB ini merupakan adalah inisialisasi dari saya. Kemudian handles.image merupakan variabel yang tadinya sudah diubah, ini yang mengambil gambar. Kemudian ada angka 1 di sini, yaitu adalah rumus dari read-nya sendiri untuk mendapatkan nilai red. Dan untuk yang di green yaitu ada angka 2 untuk mendapatkan nilai green, sedangkan yang blue ada angka 3 untuk mendapatkan nilai blue. Untuk min ini perhitungan yang akan dilakukan, ada citranya. Selanjutnya yaitu pada SS22 ini yang pertama pada line 120 kita inisialisasikan gambar sama dengan handles.image yang nantinya ini akan menampilkan gambar red ya, gambar red. Kita inisialisasikan terlebih dahulu, kita membuat variabel yaitu showRed. Gambar ini diinisialisasikan kembali dengan kode red, kemudian kita akan tampilkan pada SS22 terdapat pada ini. Kemudian kita insert showRed, yaitu yang digunakan untuk menampilkan gambarnya. Kemudian kita tambahkan yaitu bdata object handles yang itu akan mengirim objek ke dalam B. Selanjutnya yaitu pada SS23 kurang lebih sama seperti akses umumnya, yaitu gambar kita inisialisasi terlebih dahulu gambarnya, ambil dari citra asli yaitu handles.image. Kemudian show green ini merupakan variabel baru, kita inisialisasi dari gambar, kemudian akan dijadikan green, citra green. Selanjutnya akan ditampilkan di SS23, akan ditempatkan pada SS23 dengan selanjutnya yaitu insert show green akan menampilkan gambarnya pada SS23. Terus pada line 131 merupakan sama seperti sebelumnya, yaitu mengambil objek untuk ditampilkan kepada UI-nya. Selanjutnya itu pada SS24 yaitu ada kurang lebih juga sama, bedanya terletak pada ini, yaitu adalah rumus dari blue, so blue ini mengambil gambar dari citra utama, gambar kita inisialisasikan, kemudian yang akan digunakan pada ditaruh di SS24. Ini SS24 akan memunculkan show blue, dan show blue tadi akan dimunculkan, terus ini akan dikirimkan kepada GUI-nya. Selanjutnya yaitu adalah memberikan nilai pada RGB yang ada di sini. Nah, ini setiap tag ini, kotak ini mempunyai tag tersendiri, dengan ini tag red, dengan ini tag green, dan ini tag blue. Tag tersebut kita inisialisasikan di sini, kita tampilkan di sini. Yang gunanya adalah sebagai identitas tag tersebut. Nantinya kita akan menuliskan hasil dari perhitungan RGB di sini ke dalam tag yang sudah ditulis di sini. Jadi ini merupakan tipe datanya, dan juga ini adalah red sebagai variabel yang tadi digunakan untuk menghitung, dan ini green juga sama, dan blue ini juga sama. Selanjutnya kita coba push button 2 yaitu pengolahan citra. Baik, muncul, dan ini adalah hasil perhitungan dari RGB-nya. Dan di sini ada tampilan citra dengan RGB yang berbeda, red, green, dan blue yang sangat berbeda. Kemudian kita lanjut yaitu pada
push button 3. Push button 3 di sini adalah input data to Excel yang nantinya kita simpan terlebih dahulu pada tabel yang ada di sini. Yang pertama yaitu adalah kita mengambil inisialisasi terlebih dahulu, yaitu global data type yang sebelumnya tadi sudah saya tuliskan di awal. Yang selanjutnya yaitu mengambil nilai RGB yang ada di sini dengan saya membuat variabel baru. Nah, ini adalah color red, color green, color blue. Get di sini yaitu mengambil data yang ada di sini. Get handles red. Red ini merupakan ini tag yang saya gunakan untuk menempatkan nilai red dan green sebagai nilai greennya saya tempatkan, dan blue untuk mengambil nilai blue ada di sini. Selanjutnya yaitu ada data temp.myData. Ini bertujuan untuk sebagai array. Tujuannya sebagai array. Nantinya variabel yang ada di sini kita susun yang akan kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Untuk memasukkan data tabelnya terdapat pada line 159, yaitu dimana akan dimasukkan pada tabel 1, yang dimana tabel 1 itu adalah tag dari tabel ini. Kemudian adalah data temp myData. Data yang tadi digunakan akan tampil pada tabel 1. Selanjutnya yaitu adalah set handles red string, kemudian set handles green, kemudian set handles blue, merupakan suatu tampilan untuk menampilkan nilai yang ada di sini ke dalam tabel ini. Jadi begitu nanti data telah dimasukkan akan ditampilkan, dan ini akan menampilkan nilai dari red, green, dan blue-nya. Kemudian pada push button ini saya menambahkan yaitu reset yang nantinya akan digunakan untuk mereset tampilan pada Access ketika di klik tombol input data to Excel ini. Access 26 ini merupakan identitas dari setiap Access yang ada di sini. 24 juga, sudah 4, Access 23 juga, Access 22 juga. Mari kita coba terlebih dahulu. Input datanya masuk, yang semula tadi ada di sini sekarang sudah ke dalam tabel. Yang tadinya di sini terdapat gambar, kemudian saya tadi sudah masukkan yaitu pada reset, dimana akan blank seperti ini kembali. Kemudian sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu semua datanya. Saya mempunyai 9 data yang berhubungan dengan tomat. Jadi kita telah masukkan tomat muka 1, selanjutnya itu adalah tomat muka 2. Kita olah citra dengan hasil yang berbeda, dengan nilai yang sudah juga berbeda. Kita kembali inputkan, dan otomatis nilai ini akan tampil di bawah dari objek sebelumnya. Selanjutnya kita kembali mengambil data yaitu tomat setengah matang. Kita olah data yang berbeda kembali, tampilan juga berbeda. Input berada pada nomor 3. Kembali setengah matang nomor 2. Kita olah citra, hasil yang berbeda, dan masuk di baris nomor 4. Selanjutnya itu adalah setengah matang 3. Kita olah
input data, tarik, kita ambil data kembali, yaitu tomat matang. Tampilan juga berbeda dari tampilan-tampilan sebelumnya, dengan nilainya juga berbeda. Yang akan masuk di baris ke-6. Yaitu tomat matang 1. Data kita masukkan, ada 7 data. Selanjutnya yaitu adalah tomat matang 2. Hasil yang berbeda, masuk pada baris 8. Yang terakhir ya, ini adalah tomat matang 2. Hasil yang berbeda, kita input. Baik. Setelah kita menginputkan semua data RGB pada tabel, selanjutnya kita akan melakukan export Excel, di mana export Excel seperti ini susunan codingnya pada push button 4. Res ini merupakan variabel yang saya tentukan untuk mengambil data yang terdapat pada tabel 1. Gunakan untuk mengambil data tabel 1 yang nantinya akan di create tipenya Excel, yaitu XLX. Yang di sini sebelumnya nantinya kita akan memberikan headers yang digunakan pada Excel. Kemudian kita kombinasikan, kita gabungkan antara headers dan res yang akan nanti masuk ke dalam sebuah file data citra. Nantinya nilai RGB akan masuk sesuai dengan header yang sudah saya buat. Baik, kita coba export to Excel. Untuk export to Excel ini sama dengan project kita, ini ada di workshop sistem cerdas. Nah, ini kita buka. Baik, ini datanya seperti ini. Datanya muncul di sini, yaitu ada 9 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ketahui di sini dapat saya simpulkan di mana data antara red dan green yang perbandingannya sangat sedikit dapat disimpulkan, yaitu adalah belum matang dan juga belum setengah matang, artinya masih mentah. Seperti kita ketahui, data 2 red nomor 2 yaitu 240 dan ini 241. Ini merupakan objek yang pertama tadi. Ini merupakan selisih yang sangat sedikit, memungkinkan bahwa tomat tersebut adalah belum matang ataupun juga belum sampai setengah matang, berarti masih mentah. Selanjutnya yaitu objek kedua, yaitu dengan nilai 232 dan greennya 233, selisihnya juga masih sedikit. Ini merupakan objek yang mentah. Dapat disimpulkan juga ini objek yang mentah karena selisihnya antara nilai red dan greennya masih sedikit, atau bisa dikatakan hampir seimbang, hampir menyerupai. Selanjutnya pada objek 4, 5, 6 dan objek 4, 5, 6 yang setengah matang, kita ketahui di sini ada perbandingan interval yang lumayan jauh atau selisih yang sangat jauh, tapi tidak begitu mencolok. Artinya data yang ada pada nilai red dan green tidak terlalu jauh. Dapat dikatakan bagi saya ini adalah setengah matang.
karena meskipun besar nilai red-nya, tetapi nilai green-nya juga masih selisihnya hampir mendekati. Tapi tidak seperti yang mentah. Kalau yang mentah ini hampir sedikit sekali selisihnya, sedangkan untuk yang setengah matang tetap lebih besar yang merah, nilai yang merah, cuma selisihnya lumayan jauh. Sedangkan objek yang matang, yaitu ada pada nomor 7, 8, 9, dan 10, ini antara nilai red dan nilai green-nya sangat jauh. Di sini 230 sebagai contoh ya, di sini 230, di sini 210, jauh sekali, sekitar 20 lebihan, sekitar di atas 10. Perbandingan yang sangat jauh. Dapat disimpulkan nilai red yang terdapat pada objek ini di atas 10, 9, 8, dan 7 merupakan tomat yang dapat dikatakan matang dikarenakan nilai merahnya sangat kuat dibanding nilai hijaunya, nilai greennya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk objek yang pertama dan kedua ini adalah belum matang atau mentah dikarenakan nilai red dan greennya masih hampir seimbang dan juga selisih yang sedikit. Kemudian untuk objek 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6 ini merupakan objek setengah matang dikarenakan memang mendominasi ke merah, tapi nilai perbandingan red dan greennya selisihnya hampir banyak dibanding sebelumnya. Selanjutnya pada objek 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 ini merupakan tomat matang dikarenakan nilai rednya lebih besar dibanding nilai greennya dan perbandingannya juga sangat jauh. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga jika ada tutur kata ataupun kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.